Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu upaya untuk mengurangi dan menanggulangi banjir yang kerap terjadi di Kota Bekasi, maka pemerintah Kota Bekasi melakukan normalisasi kali yang ada di kawasan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan. Proses normalisasi adalah melebarkan kembali kali yang menyempit, kemudian melakukan pengerukan sehingga kali ini dapat menampung air lebih banyak dan tidak meluap ke rumah-rumah warga. Adapun komplek perumahan di sini yang sering terdampak adalah komplek perumahan Kejaksaan, kemudian komplek-komplek perumahan yang berada di belakang Gor Bekasi, yaitu Gor Patriot Candrabaga, atau juga yang ke arah Bumi Satria Kencana. Saluran ini sebenarnya adalah saluran irigasi yang berasal dari arah Rawatembaga dan airnya juga berasal dari Kali Bekasi. Pelebaran kali yang ada di kawasan Kayu Ringin ini dikuatkan lagi dengan turap beton ke arah pinggir jalan. Jalan yang ada di depan ini adalah jalan Jati Raya, kemudian tersambung dengan jalan Gunung Salak Raya ke arah terminal Kayu Ringin. Untuk ke arah komplek perumahan yang ada di belakang GOR, di sini sudah ada tanggul yang dibuat ya di pinggir kali di kawasan Kayu Ringin. Nah, tanggul tersebut kalau kita ukur ya kurang lebih 1 sampai 1,5 meter dari permukaan jalan yang ada di dalam komplek. Akses menuju ke komplek-komplek perumahan yang ada di belakang Stadion Patriot Candrabaga ini kita bisa lewati setelah Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dan akses ini terkadang akan sangat padat ya, terutama pada saat hari Minggu dikarenakan banyak yang berkunjung ke stadion tersebut untuk berolahraga dan memarkirkan kendaraannya di sepanjang area jalan yang ada. Kita akan menuju ke arah ujung dari komplek perumahan yang langsung berbatasan dengan kali. Nah, ini adalah para pedagang yang menyisakan sedikit saja jalan untuk dapat dilewati oleh kendaraan dan akses menyempit. Depan kita akan melihat juga di peta ataupun satelit Google untuk area yang ada di kawasan Kayu Ringin sebenarnya sejak kapan kalinya menyempit atau juga perumahan-perumahan yang ada di sini sejak kapan menjadi cukup banyak dan padat. Nah, kita sudah sampai di bagian ujung di belokan Jalan Jati Raya yang tersambung dengan Jalan Gunung Salak Raya. Ini adalah turap yang sudah diselesaikan. Pekerjaan dari normalisasi kali yang ada di Kayu Ringin telah dilakukan beberapa bulan yang lalu, bahkan sejak Oktober dan juga November. Masih ada sedimentasi di dalam kali. Dari kontur dan juga tekstur tanah yang dapat kita lihat, ini adalah tanah sedimentasi yang juga bercampur dengan sampah, dan ini menjadi permasalahan-permasalahan yang kita lihat di banyak saluran-saluran air dan juga kali atau sungai yang ada di Jabodetabek. Dengan adanya pengerukan dari sedimentasi, maka daya tampung kali akan menjadi lebih banyak dan air tidak meluap ya ke rumah-rumah warga. Bila kita perhatikan dari sedimentasi dan juga tanah yang ada di sini, area tersebut adalah area yang menyempit salurannya. Baik, langsung lewat peta Google kita akan ke Kayu Ringin Jaya, dan lokasi ini berada di sekitar Stadion Patriot Candrabaga serta di sekitar Mall Metropolitan dan BCP. Aliran kali ataupun saluran air ini berasal dari arah Rawatembaga menyeberang di bawah jalan akses protokol yang ada di Bekasi, yaitu Jalan Ahmad Yani yang sering dipergunakan untuk Car Free Day.
Nah, aliran dari saluran irigasi ini ya juga menjadi cabang di Rawatembaga menuju ke arah Pangeran Jayakarta. Dan di sini dialirkan ke arah Kayu Ringin Jaya. Kemungkinan dahulu area yang ada di kawasan Kayu Ringin adalah area-area lahan-lahan pertanian karena ini masih merupakan saluran irigasi yang makin ke ujung di sini kita lihat makin menyempit. Penyempitan-penyempitan yang dapat kita perhatikan di sini mungkin ya dikarenakan adanya sedimentasi, kemudian ditumbuhi oleh tanaman-tanaman di bagian dalam kali dan akhirnya mengeras sehingga mengurangi kapasitas kali ataupun saluran irigasi tersebut dalam menampung air dan mengalirkan air ke lahan-lahan pertanian. Nah, karena sudah tidak ada lahan pertanian yang kita perhatikan di sini, maka saluran ini bisa dimanfaatkan untuk mengalirkan air yang berlebih karena curah hujan yang cukup tinggi intensitasnya dari kawasan komplek perumahan warga dan akhirnya ditampung di kali yang ada. Biasanya selain kali ada juga polder-polder ya ataupun semacam kolam-kolam penampung air di kawasan komplek-komplek perumahan untuk dapat menampung air sementara dan tidak melimpah ataupun meluap menyebabkan banjir di kawasan tersebut. Aliran airnya kalau kita lihat menuju ke arah Rawatembaga. Dinding beton yang dibuat di sini di Jalan Jati Raya nantinya akan terus disambungkan ke Jalan Gunung Salak Raya dan sampai ke arah ujung di dekat Terminal Damri di Kayu Ringin Jaya. Model dari turap ataupun dinding beton yang dibuat di sini mirip dengan kali-kali yang ada lainnya seperti Ciliwung, walaupun ukurannya agak lebih kecil. Jadi ada bagian bawah yang dibeton ya ke arah kali. Nah, ini adalah tanggul yang tadi di awal video yang sudah dapat melindungi warga yang ada di sini dari luapan air. Saluran-saluran air dari rumah warga ini dialirkan ke kali yang ada di sini. Sedimentasi yang kita lihat cukup mengeras dan beberapa titik ya, terutama setelah jembatan yang ada di sana, itu sedimentasinya sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar dan juga pepohonan. Nah, itu juga harus dilakukan normalisasi untuk dapat dilebarkan kembali, kemudian dikeruk dan menjadikan kapasitas sungai kembali seperti semula. Alat berat dikerahkan, satu ekskavator long arm ya yang warna oranye dan satu ekskavator yang berwarna kuning. Untuk yang long arm khusus melakukan pengerukan dari bagian sedimentasi di dalam kali karena jangkauannya yang cukup panjang. Nah, hasil pengerukan akan dibawa oleh dump truck yang juga sudah standby ya di beberapa titik yang kita lihat untuk membawa tanah-tanah ya keluar dari area normalisasi kali. Bagian pinggir kali ke arah komplek perumahan yang ada di belakang GOR Stadion Patriot Candrabaga. Di sini ditanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Jadi bukan tanaman-tanaman hias ya yang kita lihat, ada pepaya. Kemudian ini mungkin mangga. Ada kunyit. Dan lainnya. Di area ini tidak ada akses langsung untuk kendaraan roda 4 ya, hanya ada untuk kendaraan roda 2 dan para pejalan kaki menyeberang kali jati yang ada di kawasan Kayu Ringin. Ini adalah pintu air ke arah komplek perumahan warga.
Masih banyak sedimentasi yang perlu dikeluarkan di sini. Tampak juga ada rem ataupun jalur naik turun bagi ekskavator ya yang akan melakukan pengerukan di dalam kali yang ini. Kemudian ke arah Jalan Gunung Salak Raya sudah ada papan-papan bekisting, bahkan sudah ada juga yang dilakukan pembetonan untuk dinding dari jalan dan dinding dari kali. Dengan melakukan turap beton, maka itu dapat menahan tanah masuk ke dalam kali dan membuat sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Di dalam kali dapat kita lihat ada botol-botol plastik ya. Kemudian ada ini pohon kayu yang sudah dipotong. Nah, sebenarnya di pinggir kali terdapat pohon-pohon yang cukup besar dan pohon-pohon tersebut ditebang ya, kemudian kalinya dilebarkan. Kita akan ke arah jembatan di bagian ujung dari Jalan Jati Raya yang bertemu dengan Jalan Letnan Arsyad Raya. Tampak di sini rumah-rumah ya, sebagian itu ditinggikan ya, dikarenakan memang kerap terjadi banjir, maka lantai itu dinaikkan oleh warga dan dapat mengurangi air meluap ke dalam ruangan. Karena kalau sudah begitu ya, maka banyak barang-barang yang akan basah dan harus dicuci lagi. Iya kalau hanya air yang naik ke dalam rumah. Kalau itu adalah lumpur, maka akan membutuhkan tenaga ya untuk membersihkannya serta waktu. Jalan yang ada di sini menggunakan konblok dan itu lebih bagus sebenarnya karena air mudah terserap ke dalam tanah. Baik, kita sudah berada di ujung jembatan dan kita akan berbelok ke arah Jalan Jati Raya. Sebelum ke sana kita akan lihat terlebih dahulu di Google Earth ya. Di sini kita akan lihat kawasan Kayu Ringin Jaya di tahun 2001. Kemudian masih banyak area-area hijau ya. Lalu di tahun 2023 saluran irigasi yang ada di sini sebenarnya tersambung kembali dengan saluran yang menyeberang di bawah tol Jakarta Cikampek dan di bawah Jalan Kalimalang di sekitar Al-Azhar. Nah, ada hal yang menarik di tahun 2023 ada lahan yang luas dan itu masih berupa lahan pertanian. Oh, ini apa ya? Lahan pertanian yang ada di sini nampaknya berupa sawah, ya, lahan untuk menanam padi. Nah, lahan tersebut sekarang berubah menjadi Sumarekon, ya. Lalu ada mall, satu-satunya mall yang cukup besar, kemudian ada mall lagi di sebelahnya, yaitu Mall Metropolitan dan Bekasi Cyber Park. Di tahun 2004, 2005, 2006, ternyata Kayu Ringin Jaya di sini memang sudah dipadati oleh penduduk. Nah, kita akan lihat di tahun 2009. Untuk kali yang ada ataupun saluran irigasinya itu lebarnya adalah 13 meter ya. Nah, ini akhirnya dari waktu ke waktu menyempit dan ditumbuhi oleh banyak pepohonan serta adanya sedimentasi di dalam kali yang membuat kali daya tampungnya berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan air meluap karena kali tidak lagi dapat menampung air yang cukup banyak karena sempitnya, karena ada sedimentasi ya. Akhirnya banjir melanda warga yang ada di sekitar kawasan ini. Nah, ini kalau kita ukur kembali pada saat menyempit, bahkan lebarnya tinggal di bawah 9 meter, 8 meter.
yang tadinya adalah 13 meter tanpa sedimentasi. Pengerukan kali secara berkala itu perlu dilakukan, kemudian juga memastikan lebar kali tetap seperti semula. Ini adalah tahun 2025 dan di bulan Oktober ya sudah dimulai pekerjaan normalisasi kali yang ada di Kayu Ringin yang ini. Baik, kita lanjutkan ke arah pinggir Jalan Jati Raya. Masih ada pepohonan yang cukup besar di pinggir kali, namun pohon tersebut berada di area trotoar. Nantinya setelah ditimbun ya ke arah turap yang sudah diselesaikan dengan beton yang cukup kokoh, maka sebaiknya juga ditambahkan jalur pejalan kaki. Nah, ini ekskavator long arm yang bekerja tadi yang kita lihat dari arah ujung dan melakukan pengerukan bagian dasar kali agar sedimentasi keluar dari dalam kali. Di samping turap dapat kita lihat di sini juga disiapkan U-ditch ataupun beton-beton pracetak yang nantinya disusun membentuk saluran air. Saluran ini adalah saluran yang baru, lalu di atasnya biasanya ditutup dengan trotoar. Dengan begitu maka para pejalan kaki yang mendapatkan haknya untuk menyusuri bagian pinggir kali sampai ke arah Kayu Ringin Jaya ataupun terminal Damri yang ada di bagian ujung Jalan Gunung Salak Raya. Ini ada roller dan ada sabdak fiber optik. Nah, sabdak tersebut sangat penting ya dikarenakan dapat mengurangi semrautnya kabel udara dan merelokasi dari kabel-kabel udara ke dalam tanah. Kita lanjutkan perjalanan. Adapun panjang dari kali yang dinormalisasi yang kita bisa lihat di sini kemungkinan adalah 2 km. Di bagian pinggir dapat kita lihat pohon yang mungkin bagian akarnya saja yang menggantung. Ke arah rumah-rumah warga yang ada di sini tidak ada sisa dari pinggir jalan, jadi kita benar-benar mengharapkan ke arah pinggir kali yang ada trotoarnya. Tampak di bagian pinggir kali ini ada besi-besi fabrikasi dan papan-papan triplek yang sudah disiapkan untuk proses pengecoran. Mungkin sudah ada cor-corannya di bagian dalam ya. Tinggal nanti kalau sudah kering dibuka dan membentuk dinding beton seperti ini. Banyak polisi tidurnya ya. Kita akan minggir untuk melihat pekerjaan yang ada di sekitar area ini. Nantinya area lepas yang ada di sini akan dipasang U-ditch yang tadi dipakai untuk saluran air. Dan kalau kita lihat jarak ke arah pinggir jalan masih tersisa sekitar 2,5 atau 3 meter. Bila dijadikan trotoar ataupun jalannya dilebarkan sedikit lagi masih memadai.
Turap beton yang ada di seberang menggunakan batu kali itu sudah lama ada ya. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Pepohonan-pepohonan besar memang ada yang ditebang untuk proses-proses normalisasi kali. Terdapat juga kendaraan-kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Nah, sudah ada pelangnya. Selesainya proses normalisasi kali yang ada di sini, mungkin bisa dilanjutkan dengan pembuatan trotoar yang lebih baik, lebih rapi, ya, memadai untuk para pejalan kaki, serta pengaspalan jalan yang memudahkan dan melancarkan arus lalu lintas ke arah terminal Damri yang ada di Kayuringin Jaya atau ke arah kawasan komersial yang ada di Kayuringin. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.